Presiden itu biasanya butuh waktu 2 periode untuk memimpin. Bener ini. Ini sen belok kiri belok kanan kan? Itu jurus-jurus yang serius itu. Ya. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. PKB, teman saya, sahabat saya Caimin itu, dia sudah bisa lari di atas pohon-pohon. Jadi kalau yang lain baru sampai dahan-dahan, berarti baru di darat. Iya. Kan gue udah bilang dari tadi, dimanapun Caimin berada dia akan menemukan jalannya. Kan begitu. Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar itu. Ya, badan kami kan beda-beda tipis. Jadi bisa cepat lah melakukan manuver ya. Oke, siap kan? Siap Anda? Gus Imin ini, Pak. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang ini. Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar itu. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah repot kita nih. Bahaya itu. Melamati Caimin ini, Bro. Iya. Bro, apa bro? Ya. Ya, ini Prof. Kasih kata sambutan Prof. Jadi ini harlah PKB ke 28 dan ini Caimin ini ada yang bilang Caimin ini adalah politisi senior paling muda. Ya. Nah, karena senior tapi paling muda di antara senior-senior lainnya. Coba pesan Prof Dasko apa? Paling muda, paling lincah, paling senior, jurusnya banyak. Ya. Jadi ini termasuk kancil juga nggak, Prof? Jadi kita ucapkan selamat Arla PKB. Semoga PKB selalu menemukan jalan terangnya dimanapun berada. Nah, biasanya begitu. Nanti ada satu tempat jalan terangnya dia nemuin sendiri. Begitu. Prof, canggih. Gimana menurut Prof ada tulisan Prabowonomics di baju-baju PKB ini, Prof? Iya, hari ini tema besarnya Prabowonomics. Di bajunya semua Prabowonomics tuh, Prof, ya kan? PKB hari ini sudah menemukan jalannya. Iya, dikit lagi. Kalau kata Prof Dasko, kalau yang bilang Caimin itu apa namanya, kalau mau pindah itu nggak bilang-bilang, salah. Itu orang yang nggak paham aja. Itu orang yang nggak kenal Imin. Iya. Imin itu kalau mau pindah pasti bilang. Jadi nggak mungkin dia sen kiri belok kanan, nggak mungkin. Nah, coba Itu kasih kan komentar. yang saling paham bahasanya kan. Iya. Coba kasih komentar dulu atas testimoni ini. Jurus yang benar itu yang dikasih tahu, tapi jurus yang tambahan itu yang nggak ngasih tahu. Ya. Yang jurus tambahan siapa yang Kalau silat itu kan kembangan. Ya. Kembangan kan bukan jurus yang sesungguhnya. Iya. Coba sekali lagi Prof, coba. Kan Saya selalu komunikasi sama Prof dari zaman Nabi. Tapi komentar Prof Dasko tadi gimana tuh? Soal Caimin tuh nggak mungkin sen kiri belok kanan tuh nggak mungkin. Pasti sen itu udah 50 km sebelumnya udah kasih sen.
Kalau sama gua Kalau yang lain? nggak tahu. Iya. Prof, apa jangan-jangan ya kan? Lu nutupin kamera Dinda. Apa jangan-jangan Caimin sen kiri itu Prof Dasko yang nyuruh? Desainnya Prof juga. Sip aja. Aduh. Prof, tapi apa sekali lagi Prof, kecanggihan Caimin ini yang memimpin PKB paling lama dan perolehan kursinya dari PKB tahun 99 dan di tahun 2024 ini sudah meningkat drastis, dipimpin oleh Caimin ini sebagai apa, termasuk golongan kancil juga nggak beliau? Kan gue udah bilang dari tadi, dimanapun Caimin berada dia akan menemukan jalannya. Kan begitu, gitu loh. Iya, kembali ke soal politik lagi. Seberapa punya kepastian Prof Dasko bahwa Caimin dan PKB masih akan bersama Prabowo Subianto dan Sufmi Dasko Ahmad di 2029? Ya pastilah, itu sudah menjadi komitmen kalau presiden itu biasanya butuh waktu 2 periode untuk memimpin. Bener ini. Ini sen belok kiri ke belok kanan kan? Itu jurus-jurus yang serius itu. Berarti ide waktu itu Caimin ngomong kalau perlu kita bikin koalisi permanen sejak awal nih untuk memastikan, ide itu masih hidup gak tuh Cak menurut? Konstitusi itu adalah pijakan yang tidak boleh berubah, tidak boleh berombang-ambing. Nah, biar kuat ya kita harus bersama Pak Prabowo total. Ganda. Ada yang bilang ilmu perguruan dan persilatannya Caimin ini itu ilmu yang canggih. Iya. Buat orang susah kebaca. Iya. Tapi apakah Kanda Bahlil bisa membaca Caimin dan ngomong begini? Caimin, kau Caimin baru tulis aku subaca. Itu sudah sering saya ungkapkan. Gimana melihat PKB 28 tahun dan Caimin ini, ada yang bilang ini politisi senior paling muda di Indonesia nih. Gimana Kanda melihat? Saya pikir PKB sekarang tambah hari tambah baik lah di bawah kepemimpinan Caimin ya. Kita harus memberikan apresiasi dan ucapan selamat untuk PKB. Semoga tambah paten gitu ya. Kalau untuk Caimin ini memang ini fenomenal, legend dia. Mungkin yang bisa menyaingi dia ketum partai terlama ini tidak banyak orang. Iya, gitu. betul. Dan saya pikir punya kepeawaian, punya kemampuan dan akrobat politiknya top lah. Karena dia kan aktivis kan. Iya. Rata-rata aktivis ya. Apa yang menginspirasi Kanda dari Caimin ini? Kecanggihan politik ya. Ya, badan kami kan beda-beda tipis. Jadi bisa cepat lah melakukan manuver ya. Oke, siap Kanda. Aku mau nanya, ada yang bilang PKB ini sahabat pendukung, sahabat gua beneran Caimin. Siap. Pak, gimana Bapak sebagai mitranya PKB? Itu ada orang komentar, PKB itu partai yang paling lincah. Kadang-kadang sen kiri belok kanan. Nah, kadang-kadang tiba-tiba nggak ngaku, tiba-tiba ada di sini. Nah, gimana? Itu namanya politisi ulung begitu. Ulung terlatih, bisa set itu. Ibarat hopping ho itu. Silat udah bisa ginggang di atas pohon-pohon, itu udah canggih. Gak ada yang salah. Gitu, Pak, kasih tips-tips dulu buat ke depan nih orang-orang atau partai-partai politik atau pimpinan-pimpinan politik yang ingin bekerja sama PKB, tips and triknya supaya nggak ditipu gimana? Hah? Supaya supaya nggak terkecoh. Iya, nggak kaget. Nggak nipu. Iya. Siap dengan segala situasi. Iya. Siap dengan segala situasi. Karena PKB, teman saya, sahabat saya Caimin itu, dia sudah bisa lari di atas pohon-pohon. Jadi kalau yang lain baru sampai dahan-dahan, berat itu. Kalau baru di darat. Hati-hati. Iya. Gus Yas, coba kasih komentar dulu. Aku aja ngejarnya susah tuh. Ya, tapi sekarang sudah. Iya. Pak, gimana Bapak sebagai mitranya PKB? Itu ada orang komentar, PKB itu partai yang paling lincah. Kadang-kadang sen kiri belok kanan. Nah, kadang-kadang tiba-tiba nggak ngaku, tiba-tiba ada di sini. Nah, gimana? Itu namanya politisi ulung begitu. Ulung terlatih, bisa set itu. Ibarat hopping ho itu.
silat, udah bisa ginggang di atas pohon-pohon, itu udah canggih. Gak ada yang salah. Iya. Canggih itu. Pak, kasih tips-tips dulu buat ke depan nih orang-orang atau partai-partai politik atau pimpinan-pimpinan politik yang ingin bekerja sama PKB, tips and triknya supaya nggak ditipu gimana? Hah? Supaya bukan supaya nggak terkecoh. Iya, nggak kaget. Nggak nipu. Iya. Siap dengan segala situasi. Iya. Siap dengan segala situasi. Ah. Karena PKB, teman saya, sahabat saya Caimin itu, dia sudah bisa lari di atas pohon-pohon. Jadi kalau yang lain baru sampai dahan-dahan, berat itu. Kalau baru di darat. Hati-hati. Iya. Gus Yas, coba kasih komentar dulu. Aku aja ngejarnya susah tuh. Nah. Ya, tapi sekarang sudah. Iya. Wakil Iya. Ketua MPR yang Iya kan? tadi hadir. Ya, kita harus membahas teorinya dulu, formula rumusannya dulu, Komandan. Iya. Menurut Komandan pendolopannya berhasil apa gimana tadi itu Dan pendolopan? level pendoropannya jenis apa nih? Langsung dijawab oleh Pak Prabowo. Sangat berhasil. Ini masuknya planimetri, geometri atau stereometri nih, Komandan? Ini sebenarnya stereometri. Cuma belum didaratkan, tapi itu stereometri karena dipelajari dulu. Dipelajari dulu, kemudian ditulis dulu, dituliskanlah misalnya, kemudian diberi judul ekonomi konstitusi arah baru itu ditolak. Pasal 33 cocok. Nah, Pak Prabowo nambah pasal 34. Agak lebih dekat sedikit, Komandan. Ini mic-nya kurang sensitif. Ya, oke sekali lah. Ya. Oke. Dulu. Jadi Tiga kancil mulai muncul di Nah, ada 3 kancil tadi divonis. bakal. Ya. Kata Pak Prabowo 2 kancil sudah. Ya. Nah, ini kemungkinan akan ada 3 kancil. Iya. Nah, ini tri kancil. Tri kancil. Tapi Komandan, trio kancil nih, Komandan ya. Kancil. Iya. sebenarnya kancil itu kenapa kancil jadi personifikasi ini nih untuk 3 orang Ya, ini? Kenapa kancil, Komandan? Karena kecerdikan. Oh, Cerdik, kok. cerdik. Kancil dalam budaya Jawa dianggap sebagai binatang yang cerdik. Gitu loh, binatang yang cerdik, yang banyak akal. Ya. Nah, itu aja. Nah, Tapi cocok nggak untuk 3 orang ini? Dan apa persamaan menurut Komandan 3 orang ini jadi kancil ini? Ya, ini one day nanti lah kita ngobrol lebih. tapi Wakil gini, Komandan, lagi, ya. tipis aja, Komandan. Kalau 3 kancil nih di 2029 menurut Komandan akan berkompetisi atau berkolaborasi nih? Nggak ada. Kancil berkolaborasi itu nggak ada. Iya. Sendirian. Dan coba terakhir Dan, ini di baju-bajunya peserta ini tadi Pak Prabowo di awal ini langsung mengungkapkan, aku bangga dan terharu. Ya. Temanya Prabonomics dan di baju Dasko. Kamu ini nggak pakai baju ini, kita nih nggak ada di baju gini di Ya. Prabonomics itu. PKB itu aku bilang ke Caimin tadi, Komandan, P-nya Prabonomics. Jadi Prabonomics kebangkitan bangsa. Iya. Komandan gimana komentarnya tadi? Gimana Caimin melakukan? Lu kan sudah aksi dikasih seperti ini? pujian. Pujiannya clear. Kan gitu loh. Ini kan pendolopan Stereometri. kemudian ini adalah tagline-nya, ini idemnya. Idemnya dikasihkan Prabowo walaupun ditolak oleh Pak Prabowo. Saya hanya mengembalikan ke pasal Undang-Undang Dasar 45. Itu kata Pak Prabowo. Jadi it's okay lah. Teori pendolopannya oke. Pidato presiden dan pidato Caimin. Iya. Di awal presiden bilang aku terharu, Iya. bangga aku lihat temanya dan ada Prabonomics di di baju para peserta. Berarti Caimin sukses nggak menurut? Disambut Gus? dengan drum band. Coba lu lihat Buat gimana Gus sepupumu Ipang. ini. Menurut gue, Gimana sepupumu ini Gus? Ya menurut kan? gue ini menjadi sebuah equilibrium baru ini. Susah nih masalahnya. Kenapa? Karena ini kan baru awal nih. Ya. Awal PKB naruhnya setinggi itu. Kan susah. Habis ini kan ada Demokrat. Benchmark Di ya. awal tahun ya. Dia bilang Iya, di awal tahun. Jadi kan mesti nyari kata yang lain. Gue mesti ngumbang apa lagi? Iya. Nah, mohon izin. Itu gimana? Umbangannya apa kira-kira nih? Menurut gua bagus. Exit buat partai lain apa menurut Lu lu? sebagai pakar komunikasi politik melihat gimana Caimin ini mendolop lah.
jadi ada Ini dua hal ya. pendalaman maksimal nih kan. Yang pertama adalah memang konteksnya itu kan benar ya. Ya. Artinya Prabowonomics ini sesuatu yang berjalan walaupun beliau sendiri keberatan kalau dibawa karena kan ini kan bukan tentang Prabowo. Ya itu cuma kan. sur juga harusnya. Sure juga. Kalau beliau keberatan beliau nggak datang, Gus. Ya, coba kan beliau nggak Iya, tahu iya, kalau iya, iya. ada nama Ada Prabowo Prabowo Nomis Berarti, ini, Bos. berarti Intel nggak kerja. Masa BIN nggak kerja untuk Jadi, masalah jadi, itu? jadi, sabar gini, dulu, jadi sabar dulu. menurut gue Kita ini adalah jelas-jelas aja nih, dalam Gus, ya dalam kan? komunikasi ini kita dalam kacamata Iya, komunikasi, Ya, kalau komunikasi politik. Lu Iya. sebagai ahli nih. Kalau dalam kacamata komunikasi politik, menurut gue Caimin sangat cerdas, PKB Ya. sangat cerdas, dahsyat ini. Lihai, lihai. Artinya ini nyolong start di awal, iya kan? Wah, ini sesuatu hal yang bisa membuat presiden sure, langsung diambil, iya kan? Benchmark tinggi. Benchmark tinggi. Oh. Dan ada dua loh. Yang pertama dengan kaosnya, kan begitu Pak Prabowo lihat kan pasti kan, wah gila keren juga ini kan, berani Gerindra gitu aja kan. nggak kan? Ya. Padahal sederhana loh, kaos putih, Iya kan? logo PKB. Enggak, logo kalau Prabowo Gerindra nggak Nomis. perlu, Bos. Ya. Pasti nggak akan kemana-mana. Itu yang pertama. Kalau PKB, Iya. Ya, itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua, ijtima ulamanya pula isinya begitu. ya Sesuai dengan Wah. amanat amanat. kata presiden. Ya. Bukan hanya sesuai amanat konstitusi, sesuai hati nurani saya. Nah, iya. Katanya. Iya, jadi menurut gue, Jadi saya akan menjalankan kata dia kan. menurut gue nilainya PKB dan Caimin malam ini 9,5. Oh, karena berhasil merebut kan? Iya iya iya. Iya, nggak Dan gampang loh. presidennya rileks, nggak tegang kayak Di biasa. di gitu. awal agak tegang. Iya. Ya. Suaranya kan agak serak Iya, juga kan. betul. Tapi Dan- begitu Dan biasanya presiden agak banyak bermain dengan nama-nama hadirin yang dia Ya. absen satu-satu. Ya, Ini ya. kan permainannya nggak terlalu Ya. banyak di awal ya Gus ya. ya betul. Jadi sebenarnya bintang hari ini kalau menurut aku terlepas dari presiden ya. Ya. Nomor 1 adalah Caimin dengan PKB-nya. Nomor 2 tetap MBG lah. Oh, pas Balil kan. Nah, Balil gua ganteng. mau masuk ke situ, Gus. Gimana? Ya. Trio kancil nih. Ya. Udah diponis tuh. Udah diponis. Iya, Udah diponis nih. Iya. Ini kan trio kancil artinya ini adalah ya ini representasi dari kekuatan-kekuatan politik yang Ya. akan sangat menentukan policy dan juga Ya, 2029 nih Gus. betul. Ya trio Betul. kancil nih gimana? Betul. menurut Gus? Kalau menurut gue sangat tepat ya, karena nomor 1 Pak Dasko mah nggak usah diomongin lagi lah, kan dengan kelihayannya segala macam. Tapi malam ini bintangnya menurut gue adalah Caimin. Caimin. Udah pasti lah Iya, dengan satu di langkah antara tiga kancil ini kan. satu di antara 3 kancil. Tapi kelihayannya Caimin ini Iya. membuat Eh, Kanda Bahlil ini langsung berpikir keras. Iya. Gue mesti ngolah apa nih buat nanti. Dan sialnya Kanda Bahlil bos. Ulang tahun Golkar akhir Terakhir, tahun bos. iya, terakhir, iya. beban juga buat Kanda Iya. nih kan. Sirkus abis ini kan sirkusnya Demokrat, abis itu sirkusnya partai-partai lain ya kan. iya, Sampai di Agustus juga kan harus. PAN Pan ya. Agustus. Makanya berarti PAN dulu, abis itu Demokrat, baru Kanda Bahlil punya barang bos di Iya. ujung. Di ujung kan. Nah berarti kan tiga ini nih. Ini beban buat Kanda nih berarti ya. Apa yang salah satu kancil sudah lakukan ini kan. Ya, tapi kan Bahlil adalah Bahlil lah. Sekarang dia pasti akan menemukan caranya yang lain. Iya, Kanda ini kan. Tapi tepuk tangannya gila loh tadi. Iya. Iya, Untuk Anda ya. untuk Anda lah. Itu lu lihat kan pasti kalau di PKB harusnya tepuk tangan paling meriah ya ketuan rumah lah atau Ya. Pak Prabowo lah. Tapi Kanda ini menurut lu genuine nih. Genuine. Sambutannya ya. Genuine. Jadi memang faktor Mas Bahlil ganteng tuh ngefek. Iya kan? Jadi gue cuma takut sebagian pindah partai Golkar aja. Iya iya iya. Tapi menurut lu gini, ini kan PKB dengan suasana yang sangat nahdiyin tradisional ya. Tapi bisa membuat Pak Prabowo nyaman to the max gitu ya. Ya. Ini kan juga skill tersendiri ya Gus ya. Bahkan dia sempat mengatakan presiden, gua nggak pernah nemu acara PKB Ri menyambut tamu pakai drum band Ri. Biasanya kan Ada. pakai ya lalawator, Marawis ini kan. marawis atau Iya. ya lalawator gitu-gitu kan. Ini Gini, semua akan dramen pada waktunya. Termasuk Caimin kan. Iya. Namanya juga kancil bos. belum kan? kantong 4 aja Caimin nih ya. Nah Gus, menurut lu Gus. Kalah sigap dari Nusron. Ya kalah siap dari Nusron. Gus, Ya. tiga kancil ini akan kolaborasi atau kompetisi nih Gus? Di 2029. Ya di sisa pemerintahan dalam policy sampai di babak Nah, baru nih. kalau- Kan kita tahu ada spektrum yang lain nih Ya. di babak sebelumnya.
ya kan? Dua elit, dua raksasa, the two giants di Ya. sekitar Pak Prabowo. Oh itu drum band itu. Iya, Iya. Iya kan? Gua tadi nganterin presiden juga ada drum band ya masalahnya. Ya. Sebelumnya temanya two giants, Bos. Kalau sekarang trio kancil nih. Nah, Ini apakah babak baru dari circle kekuasaan istana atau tema lama masih nyala nih, Gus? menurut gua gini, itu kan itu kan cuma masalah naming ya. Iya. Tapi kalau dalam aktual hari-harinya sebenarnya yang nempel banget itu adalah Kanda Bahlil sama Bang Zul. Ya. Ya Nempel kan? apa nih maksud lu? Ya kemana-mana berdua itu paling sering itu kan sering diajak presiden. Ya. Ya kan? Malah Caimin jarang gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya berdua itu. Betul. Nah, kalau ini ya kita nggak tahu apakah Trio bertiga ini trio kancil. trio nih kan. kancil ngalahin trio kue-kue kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya lu anggap ya, lu kan juga tahu lah bagaimana informasi dan kita juga lihat di publik gitu ya. Memang Caimin kebersamaannya dengan presiden memang tidak sesering dengan Kanda Bahlil dengan Pak Zul gitu-gitu ya. Artinya kalau lu lihat pasca acara ini Caimin bisa memulihkan sahamnya nih. Sahamnya jadi upgrade lagi nih menurut lu. Menurut gua kalau Caimin konsisten dengan caranya yang seperti ini, presiden juga akan lebih welcome. Kan sama Kanda Bahlil kan juga awal-awalnya kan nggak begitu. Terus tapi lama-lama bisa diajak pergi naik pesawat presiden ke Jepang, kemana gitu kan? Nah, Bahkan yang sampai kalau nggak salah ke Timur Tengah habis perjalanan dari Eropa cuma Kanda Bahlil doang tuh. justru itu kan selalu ada kali pertama gitu. Nah kita nggak tahu apakah kali pertama ini juga akan terjadi untuk Caimin apa nggak, kita lihat aja. Nah Gus, membaca salah satu pidato presiden tadi ada soal PD Perjuangan. 2 kali ya kalau nggak salah disebut ya, dan bahkan ditutup dengan presiden mengatakan bahwa pada akhirnya PD Perjuangan mungkin akan bersama kita. Nah, itu lu membacanya gimana tuh? Gue membacanya sebagai sebuah doa harapan. Tapi ya mungkin kan selama ini juga PDI Perjuangan kan tidak jauh, cuman belum satu gerbong aja gitu loh. Ya kan, dengan ucapan tadi artinya bahwa semakin kesini kan Bu Mega kan udah datang, yang kemarin acara apa yang Pak Jokowi nggak datang itu? Acara ini Pak Hari Pancasila. Ya Pancasila. Jadi menurut gue udah cair sih, tinggal masalah waktu aja. Tapi kan waktu Hari Pancasila pidatonya presiden nggak menyenangkan ini gitu. Nah, ini gue mau ngomongin terlepas dari politik. Sebenarnya yang paling penting di depan ini dalam waktu dekat adalah Muktamar NU. Ini taruhan Agustus ya Gus ya? Agustus akhir. Itu taruhannya PKB ke depan. Oke. Kan selama ini kan PKB tersingkirkan. Oh, ini menarik Gus. Apakah Gus ini juga pendolopan ini ya yang kalau lu tadi bilang sukses gitu ya. Ini juga menjadi prakondisi supaya calon atau kandidat yang diusung oleh Caimin dan PKB itu juga ikut mendapatkan restu dari presiden. Kalau untuk urusan itu belum tentu, karena kan banyak pihak menghendaki bahwa tidak kepingin NU itu dicawe-cawe partai politik. Oh. Ya kalau misalnya partai politiknya terlalu erat dengan PKB, pasti yang lain nggak setuju, terutama Gerindra kan. Iya. Karena presiden, apalagi kader PKB misalnya gitu. Iya. Kan ada aturan bahwa harus mundur paling tidak 1 tahun untuk maju sebagai ketua umum. Nah itu jadi kan ada faksinya menteri-menteri ini kan banyak di sini. Betul. Nah bagaimana caranya supaya biar para menteri itu udah kembali ke tugasnya sebagai pembantu presiden aja lah. NU itu, nah ini NU nih gue ngerasa terpanggil. NU ini harus dipimpin oleh orang-orang yang punya visi yang benar, kapabilitas yang mumpuni. Ini bukan mainan partai politik, ini bukan ormas sembarang ormas gitu loh. Kita kan nggak kepengen bahwa NU tertinggal jauh dengan Muhammadiyah dalam beberapa hal lah. Nah ini harus dipimpin oleh orang yang beneran paham masalahnya, dipimpin oleh orang yang kapabel ke depannya. Jadi bukan orang yang nyambi. Iya kan? Apalagi punya ambisi untuk 2029 misalnya. Menurut gua bahaya. Nah ini tugasnya PKB gitu loh. Nyambi ini maksudnya kalau ada kerjaan utamanya mungkin sebagai kalau ada menteri yang punya keinginan gitu ingin berkontestasi juga, menurut lu harus mundur. Kan aturannya jelas. Atau harusnya jangan gitu ya. Atau milih salah satu gitu. Milih salah satu.
Ya kan mungkin menteri dirasa posisinya sekarang sebagai menteri kurang greget dibanding sebagai ketua umum PBNU, ya dipilih ketua umum. Tapi kalau boleh mundur dulu dong. Bukankah PBNU akan mendapatkan manfaat yang lebih solid kalau yang memimpin tuh menteri juga, kayak misalnya Pak Erick Thohir Menpora sekaligus ketua PSSI atau menteri BUMN sekaligus itu akan menurunkan derajat dan marwahnya PBNU. Kan artinya jadi marwah PBNU jadi di bawah presiden. Iya kan, jadi di bawah presiden kan. Dia itu harusnya jadi mitra yang kan bisa, harusnya jadi mitra yang gitu. saling bisa korektif tanpa harus gitu. di atas, tapi paling tidak sejajar gitu. Iya. Gus, tapi kan ini kan muktamar NU pertama di era Presiden Prabowo. Iya. Dan kita tahu bagaimana Pak Jokowi mengelola muktamar NU di 10 tahun yang lalu lah. Bukan Ya. hanya ya agak proaktif lah, ya kan? Iya. Ya kan, nggak perlu. Kalau kali ini apa kalau lihat agak beda atau sama ujungnya? Lebih pasif apa lebih proaktif Iya, juga? atau ujungnya sama aja barang Iya. ini. Wah, ini Bukan barangnya hanya- terlalu bagus untuk Iya. tidak dicawe-cawe gitu. Bahkan Sampai- bukan hanya proaktif Pak Jokowi, Gus, tetapi juga progresif. Enggak. Pak Prabowo malah kita nggak ada arahan nih maunya siapa. Iya. Jadi Pak Prabowo ini kayaknya nggak terlalu mau ikut campur terlalu dalam. Padahal hari udah deket ya. Hari udah dekat. Kalau ibaratnya Pak Jokowi kan dari jauh-jauh hari udah kelihatan barang ini kan. Ya. Iya. Ya, jadi kapal mana yang berlayar udah ketahuan. Nah ini sekarang yang agak susah. Nah itu menurut gue harus ada sisi bagusnya, tapi juga ada tidak bagusnya, biar artinya pertarungan jangan sampai kayak partai politik yang semua sibuk dengan money Iya. politik. Kalau Pak Itu Jokowi bahaya. kan dari jarak jauh udah ada visibility studies, Bos. Iya. Iya. Ada appraisal dulu kan. Due Pengadaan diligence. lahan kan. Pengadaan lahan. Sesuai AMDAL apa enggak nih ya kan? Ya, artinya Ya. artinya Pak Jokowi tadi kalau kata Ari aktif jemput bola. Ya, betul. Tapi kalau lu lihat ini jelang nggak sampai sebulan barang ini, tapi Pak Prabowo belum punya belum punya appetite untuk masuk gitu. Jadi masing-masing kandidat ini ngerasa sure, ngerasa didukung sama Pak Prabowo semua. Oh, Psikologisnya gitu sekarang. Ya, karena sekarang- barang ini nggak jelas. karena Pak Prabowo belum ada signal. Oh. Ya, tapi kita kan udah tahu lah dari orang-orang sekeliling Pak Presiden siapa yang ininya lah. Lu kurusan 30 kilo Gus. Anjrit, ganteng lu. Lumayan, Bos. Oke. Hebat lah. Jangan diterusin Gus. Nanti timbul hal-hal yang semakin menyenangkan. Udah capek juga gua tanya cara kurusnya gimana kan. Ah. Ini klinik belum endorse gua, jadi gua Oke. belum mau ya kan menyampaikan terlalu terbuka. Iya, total politik naik pangkat jadi TV resmi pemerintah. Iya, memang dari dulu. Iya, ini juga bukan TV kan. Iya kan? Di situ ada Kompas sama TV One Bos. Iya. Sama-sama kita live report Ya, di nggak sini, apa-apa. kan. Ini ada hubungannya sama Muktamar. Rifana apa enggak? Oh, enggak ada. Kita tunduk sama Rifana. Oh, iya. Iya. Ini kita masuk sini karena Rifana nggak mau masuk aja. Sami nama atau nama Iya, Rifana. kalau Rifana masuk kita nggak bisa Iya. nah ya kan. Tadinya ada permintaan juga Gus. Ada paket Prabonomix ini kan. Ada nanti jadi total Prabonomix ini kan. Iya. Gue bilang sama Caimin, Cak, untung ya itu antara kata sama kata nggak ada space tuh. Maksudnya? Prabonomix itu. Iya, betul. Aduh. Untung nyatu. kan? Untung nyatu kalau ada selesai itu untung- antara hero atau zero beneran. Iya. Padahal Itu bisa. itu wajar Gus Ipang mengingatkan itu. Iya. Karena tahu nggak lu kenapa? Apa? Di PKB memang typo ini agak risiko. memang kelemahannya di administratif ini kan. Iya nggak? Berpotensi. Di perkomputeran Typo. ini kan Gus ya nggak? Agak typo ini agak potensi kan. Ya udah. Kalau di Golkar kan rapi kan. Gue cabut ya. Ya, oke Gus. Oke. Jadi sekali lagi apa yang lu baca sekali lagi dari perayaan Harlah kali ini, Menurut gue kepemimpinan gini, Caimin yang menurut gue makin solid. gua menurut lihat. gue malam ini adalah malamnya Caimin karena berhasil membuat Pak Prabowo sumringah, berbunga-bunga, tersentuh. Terasa tadi Pak Prabowo tersentuh dengan pertama Prabowonomics, ya kan? Siapa yang nggak tersentuh? Semua Prabowonomics kan langsung ngerasa gitu kan. Yang kedua adalah si Ijtima tadi yang benar-benar all out mendukung presiden. Iya. Jadi sesuai ininya presiden ya. sesuai Jadi- undang-undang ya. Nah itu. Jadi menurut gue colongan itu berhasil dan itu membuat
skor menjadi lebih tinggi daripada partai yang lain. Nah, apakah itu bisa digunakan optimalisasi sama Caimin untuk kedepannya bisa di leverage? Nah, kita lihat. Terutama jelang Muktamar NU ini. Jelang Muktamar NU. Nah, karena itu yang paling penting. Kira-kira masuk apa nggak barang ini? Jadi skor ini bisa dikonversi untuk pertarungan leverage-nya PKB. Kalau leverage sebagai kancil bisa nggak ini? Nah, leverage paling gampang tuh adalah kalau misalnya ada reshuffle, apakah akan nambah apa enggak? Gus, ada bilang nih Kevin Syukur, ini muji sepupu sendiri nih. Iya. Ya kita layak lah. Kalau bagus ya kita puji, ya kan? Kalau misalnya kalau enggak pun dipuji juga sebenarnya kan. Cuma mantap. Jangan digeruduk ya, jangan dibubarin. Oke, Gus. Thank you ya. Atur suhun, Gus. Oke. Mudah-mudahan jadi Kiai ini Gus, santri yang cium tangan kayak kiai ini. santri yang Ajar lah.